Yes, haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pembahasan kita tentang mengapa orang pilihan bisa gagal. Kita mau belajar dari perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Iya kan? Masing-masing menantikan mempelai. Tetapi sayang, 5-nya bijaksana, 5-nya bodoh. Nah 5 bijaksana, 5 bodoh ini tidak tergantung nasib. Hello? Jangan saudara bilang sama saya, ya mungkin memang nasib saya begini pendeta. Saya dulu pernah aktif di gereja, tapi mungkin memang saya ditolak oleh Tuhan. Mungkin saya memang bukan orang pilihan. Jadi untuk sementara saya ada menikmati hadirat Tuhan. Untuk sementara saya menikmati bagaimana Tuhan memilih saya. Tetapi kemudian memang dalam roh saya kayaknya saya ditolak. Saudara yang kasih dalam Tuhan itu hanya tipuan iblis. Ada banyak istri udah gak mau doain suaminya lagi karena dia pikir, suami saya udah kerasukan setan. Kalaupun dia kerasukan setan, doa saudara akan menghancurkan kuasa setan. Amin. Ini waktunya buat setiap orang benar, setiap orang pilihan bangkit dan berjuang untuk setia. Tetapi juga ini saya himbau buat setiap pasangan-pasangan. Suami-suami yang istrinya mulai jauh dari Tuhan. Istri-istri yang suaminya mulai jauh dari Tuhan. Orang tua yang anak-anaknya mulai jauh dari Tuhan. Anak-anak yang orang tuanya mulai jauh dari Tuhan. Atau mertua-mertua yang menantunya mulai jauh dari Tuhan. Atau sebaliknya, menantu-menantu yang mertuanya mulai jauh dari Tuhan. Mari kita doa, karena doa orang benar besar kuasanya. Amin. Kita jangan putus asa, kita jangan menyerah. Karena tetap ada 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Kita berdoa supaya yang bodoh dapat menjadi bijaksana selama masih ada kesempatan. Amin. Ini yang kita mau belajar. Klik. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Sebagian besar saudara pasti tahu cerita ini, tapi izinkan saya membacakannya sekali lagi. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga, seumpama 10 gadis yang mengambil peritanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ini bukan bicara tentang orang benar dan orang fasik. Ini bukan bicara tentang orang yang sudah bertobat dengan orang yang belum mengalami pertobatan. Ini bicara tentang orang-orang pilihan. Kenapa saya berani katakan ini bicara tentang orang pilihan, orang-orang yang sudah dibenarkan Tuhan? Karena dikatakan hal kerajaan sorga, berarti ini warga kerajaan sorga. Dan dijelaskan, seumpama 10 gadis yang mengambil peritanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kenapa saya yakin ini orang pilihan, ini orang-orang benar? Karena mereka adalah warga sorga yang sedang menantikan mempelai laki-laki, jelas. Saya berdoa, penyingkapan rahasia sorga disingkapkan buat kita sekalian. Sehingga kita mengerti Yesus tidak sedang bicara tentang orang berdosa. Tapi Yesus sedang memperumpamakan orang-orang di dalam gereja, orang-orang yang sudah dibenarkan, orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Amin. Tapi ayat yang kedua menakutkan. Karena ayat yang kedua bilang 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang sama saya tidak mau jadi yang bodoh. Jangan diam dong. Iya kan, ayo sama-sama saya taruh tangan kanan sudah di dada, iya kan? Sama-sama bilang, saya tidak mau yang bodoh. Ayo sekali lagi sama-sama bilang sama saya tidak mau menjadi yang bodoh. Amin. Siapa orang bodoh? Orang bodoh kata Alkitab orang yang mendengar firman tapi tidak mau melakukannya, berarti dia dengar firman. Kenapa dia dengar firman? Karena dia warga sorga. Kenapa dia dengar firman? Karena dia sudah bertobat. Kenapa dia dengar firman? Karena dia adalah bangsa pilihan. Dia sudah dipilih oleh Tuhan. Dia dengar firman. Karena dia sudah percaya. Karena Alkitab bilang, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus Kristus Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Berarti dia adalah orang yang sudah dipilih Tuhan. Tetapi ada tanggung jawab, ada tuntutan orang yang mendengar firman dan tidak melakukannya. Artinya apa? Kalau dia dengar firman, dia harus punya respons yang tepat, yaitu menjadi pelaku firman. Jelas sampai di sini? Ya kan? Sama-sama bilang saya tidak mau jadi yang bodoh. Yes, ayat yang ketiga. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak. Kenapa dia bodoh? Dia cuma mikirin outward. Apa itu pelita? Sesuatu yang dapat terlihat. Tetapi dia tidak persiapkan persiapannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Hidup ini bukan hanya outward. Bukan hanya apa yang terlihat, tapi kita juga harus persiapkan segala sesuatu yang tidak terlihat. Makanya Alkitab bilang, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, dari situ terpancar kehidupan.
Saya menafsirkannya, saya tahu setiap orang boleh menafsirkan, masing-masing punya penafsiran yang berbeda-beda, tapi saya menafsirkannya, saya bagi dengan dua. Yang terlihat dan tidak terlihat, pelita sesuatu yang tidak terlihat, pelita sesuatu yang terlihat. Tapi minyak dalam buli-buli sesuatu yang tidak terlihat. Banyak orang kan cuma sibuk dengan apa yang kelihatannya. Kelihatannya dia beribadah, kelihatannya dia baca Alkitab, kelihatannya dia menyebut nama Tuhan, kelihatannya dia pakai kalung salib, tapi nggak sungguh-sungguh berani memikul salib. Dan Alkitab bilang, bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan, karena Tuhan melihat hati. Artinya apa? Tuhan melihat yang tidak kelihatan ini. Jelas? Ya. Ada banyak suami juga begitu. Waduh. Kasih bunga sama istrinya. Kasih hadiah sama istrinya, this is great. Tetapi kemudian di luarnya, di belakangnya berzina. Berkhianat. Saudara yang kasih dalam Tuhan gak bisa hidup Kristen seperti itu. Apa bedanya ketulusan sama kemunafikan? Munafik adalah sesuatu yang di luar menutupi apa yang di dalam. Karena memang di dalamnya rusak, yang tidak terlihatnya rusak. Makanya perlu munafik yang dari luar menutupi apa yang di dari dalam karena sudah rusak. Tapi ketulusan apa yang dari dalam terpancar keluar, apa yang tidak kelihatan terpancar keluar. Dan itu yang terjadi dengan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Secara luarnya semua kelihatan sama-sama bawa pelita. Tetapi yang membedakannya, gadis-gadis bodoh itu membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Mereka gak sibuk hanya dengan luarnya. Tapi juga mereka persiapkan dalamnya. Hatinya bersih. Hidupnya benar. Motivasinya tulus. Kita lihat selanjutnya, klik. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua. Bukan hanya gadis bodoh. Tapi gadis bijaksana juga tertidur. Artinya apa? Alkitab sedang menjelaskan bahwa hidup Kristen juga ada kekurangan, ada kelemahan. Meskipun kita bijaksana, meskipun kita sudah lahir baru, meskipun kita sudah dipilih Tuhan, betul ada kekurangan. Tetapi kita harus terus belajar. Kita harus terus dengan rendah hati mengakui kekurangan kita, membereskan kekurangan kita, dan tidak mengulangi kesalahan kekurangan kita terus menerus. Dan tidak menjadikan kelemahan kita atau kekurangan kita sebagai alasan untuk berbuat dosa. Sama kita berkata, ya habis saya orangnya begitu memang pendeta. Saya memang orangnya gampang emosi pendeta. Saya memang orangnya gampang putus asa pendeta. Saya gampang kecewa pendeta. Saya kan ya namanya saya mungkin kurang kasih sayang pendeta. Jadi akhirnya suami saya juga gak peduli sama saya. Akhirnya ya jatuh sama pria lain gitu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kelemahan, kekurangan bukan alasan untuk berbuat dosa. Tapi kelemahan, kekurangan adalah alasan untuk kita makin dekat sama Tuhan. Berubah untuk hidup dalam kemuliaan Tuhan. Saya tidak bilang setiap orang pilihan tidak boleh punya kekurangan dan kelemahan. Tetapi ini yang saya mau bilang, kekurangan dan kelemahan kita harus menjadi alasan untuk kita makin bergantung pada Tuhan. Makin berserah pada pimpinan Roh Kudus. Dan makin bergaul dengan firman Tuhan. Karena kita tahu kita lemah. Dan kalau firman Tuhan tidak menyempurnakan kita, maka kita akan hancur dan binasa. Kita lihat selanjutnya. Tapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. 5 gadis bijaksana tertidur. 5 gadis bodoh juga tertidur waktu tengah malam. Terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Apa yang terjadi? Ayat yang ke-7. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya. Hello? Saya mau tanya sama saudara. Yang bangun hanya yang bijaksana? No. Yang bodoh juga ikut bangun. Artinya apa? Ini yang saya bilang, artinya mereka juga tahu kebenaran. Tapi sayang hanya luarnya. Ini yang saya bilang gak mampu bertahan kalau cuma luarnya. Orang-orang yang cuma pelayanan hanya untuk dilihat orang. Orang-orang yang hanya pelayanan untuk kebanggaan diri. Wah saya terlibat dalam pelayanan. Wah hasil pelayanan saya luar biasa. Yang kayak begini gampang disikat sama iblis. Tapi kita harus melayani dengan kesadaran bahwa we just only a servant. Kita hanya hamba. Sehingga kalaupun kita disakiti, kita sadar kita hanya hamba. Kalaupun kita menghadapi badai, kita sadar kita hamba. Kalaupun kita nggak mendapat apa yang kita harapkan, tetap kita sadar kita hanya hamba. Kita nggak punya hak untuk apa-apa, kecuali kita punya semangat untuk tetap melayani Sang Raja. Yang setuju katakan amin. Taruh tangan kanan saudara di dada. Ayo sama-sama bilang, saya hanya hamba. Ayo sekali lagi sama-sama bilang sama saya hanya hamba. Yang terjadi adalah sama-sama bangun.
Coba lihat, coba lihat, coba lihat. Baik yang bodoh maupun bijaksana. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh itu. Ini dia kan. Gadis-gadis yang bodoh itu berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikan kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Ini yang saya bilang. Terlambat mengantisipasi. Karena apa? Karena yang dia pikirkan hanya luarnya. Kalau pelayanan kita hanya luarnya. Hubungan kita dengan Tuhan hanya luarnya supaya dilihat orang. Sementara kita nggak punya waktu penyembahan pribadi, kita nggak punya waktu baca Alkitab secara khusus, kita nggak pernah punya waktu untuk doa secara khusus. Kita memang berdoa, tapi doa di tengah-tengah orang baru kita doa, ya kan? Kalau ada ibadah baru kita ikut, tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hubungan kita pribadi dengan Tuhan lenyap sama sekali. Ini yang terjadi. Gadis-gadis bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikan kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Ini dia. Kalau kita nggak punya persiapan roh, kita nggak punya persiapan sesuatu yang tak terlihat, artinya hubungan kita dengan Tuhan yang sempurna. Maka ketika goncangan datang baru kita panik. Tapi kalau kita punya hubungan dengan Tuhan yang baik, indah dan menyenangkan, maka goncangan apapun kita dapat berkata, Tuhan kekuatanku, gunung batuku, kota bentengku, aku tidak goyah. Kalau hari-hari ini membuat saudara goncang, cepat periksa. Jangan-jangan kau kekurangan minyak. Jangan-jangan kau kekurangan hubungan pribadi dengan Tuhan. Engkau hanya melakukan apapun untuk dilihat oleh orang, tapi bukan lagi dalam hubungan yang manis, akrab dan dekat dan lekat dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Klik ayat 9. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu, lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Lihat, setiap kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan dan ini nggak bisa dibagikan, nggak bisa. Ini urusan pribadi kita dengan Tuhan. Amin. Kalau kita salah baca, kita akan pikir, waduh, kok orang-orang bijaksana ini pelit? Bukan soal pelit. Dalam hidup ini, setiap orang bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Kita nggak bisa menuntut pertanggungjawaban orang, karena setiap orang bertanggung jawab buat dirinya sendiri. Makanya mereka mengerti, ini hal yang sangat private antara kita dengan Tuhan. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup, ayat 11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakan kami pintu. Tapi ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya, aku tidak mengenal kamu. Folks, kita bacanya santai. Tapi kalau kita yang ada dalam posisi itu, kita paniknya setengah mati. Kita yang selama ini pegang pelita. Kita yang selama ini aktif di pelayanan. Kita yang selama ini mengerjakan pekerjaan Tuhan dan kita pikir we know everything about God. We think that we know everything about the Bible. And we know everything about the power of God. We know everything about the Holy Spirit. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, padahal Yesus bilang, aku tidak kenal kamu. I love you. Folks, I love you. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus. Baik jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center maupun jemaat Tuhan dari gereja-gereja manapun yang bersama-sama dalam ibadah online hari ini. Saya mengasihi saudara. Saya tidak rela. Saya tidak rela. Saya tidak rela. Kalau hari itu terjadi dan Yesus berkata, aku tidak kenal kamu, karena itu izinkan. Saya menyampaikan firman Tuhan ini bahwa orang Kristen bisa masuk neraka. Orang pilihan bisa masuk neraka. Kenapa? Karena gagal. Ada banyak orang yang pikir orang Kristen pasti masuk surga. Oh, orang yang udah pelayanan pasti masuk surga. No. Ayat ini tidak bicara antara orang benar dengan orang fasik. Tapi acara perumpamaan ini, apa yang terjadi ini berbicara tentang warga kerajaan surga yang sudah punya pelita, sedang menanti mempelai pria. Tetapi bedanya yang satu hanya outward appearance. Tetapi yang satu dari ketulusan kebenaran
dan kesiapan untuk ada dalam pergaulan pribadi dengan Tuhan. Saudaraku, saya tidak pernah percaya orang yang sibuk pelayanan tapi nggak punya waktu berdoa secara pribadi. Saya tidak pernah percaya dengan orang yang sibuk pelayanan tapi tidak pernah punya waktu untuk baca Alkitab. Saya tidak pernah percaya dengan orang yang sibuk dalam kegiatan gereja tapi tidak pernah punya hubungan yang akrab dan lekat dengan Tuhan. Ini adalah orang-orang yang berbahaya. Kenapa? Ini Alkitab bilang wanita-wanita bodoh. Karena dia hanya pegang pelita tapi tidak punya minyak. Di dalam buli-buli mereka sesuatu yang tak terlihat, kosong. Padahal yang menjadi kekuatan kita justru yang tak terlihat itu. Minyak yang membuat api terus menyala. Luar biasa. Selanjutnya. Klik. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Orang sibuk dengan kapan Yesus mau datang. Orang sudah sibuk dengan perhitungan COVID. Orang sudah sibuk dengan perhitungan corona. Ada yang hitung-hitung corona 6 huruf. 6 huruf. Lalu corona kalau C itu A, B, C 3. Terus nanti kalau dijumlah 666. Kalau jumlahnya 6. Waduh, ahli cocokologi. Saudara, wah, banyak ini sekarang ya kan. Wah, vaksin. Wah, ini dari setan. Wah, karena ada barcode-nya. Hey, kuaci juga ada barcode. Iya kan? Teh botol juga ada. Indomie juga ada barcode. Darah Yesus. Permen sugus juga ada barcode, saudara-saudara. Ya ampun. Kenapa jadi ribut, saudara-saudara? Aduh, minta ampun. Ada lagi yang begitu bodoh dan bilang, pendeta, hati-hati pendeta. Karena nanti disuntik, lalu itu masuk, itu chip. Hello, vaksin itu air. Lalu chip itu besi. Bodoh. Saya emosi kalau dengar orang-orang bodoh itu ngotot, saudara. Aduh, minta ampun, belajar dulu. Tanya sama ahlinya. Jangan cuma karena broadcast, apa itu namanya, BBM lah, bukan BBM, sekarang udah gak ada BBM, WA ya kan. Broadcast Telegram lah, Facebook lah, segala macam. Lalu namanya profesor AUUIUU gitu. Siapa dia kita juga gak tahu, kalaupun dia tulis profesor di sini. Bener gak kita juga gak ngerti, saudara-saudara. Kita juga gak kenal, saya sudah kenal sebagai hamba Tuhan. Saudara pikir saya mau menyesatkan saudara? I will not. Saya mengasihi saudara. Saya mengasihi jemaat yang olehnya Tuhan percayakan saya gembalakan. Saya tidak akan ngomong sesuatu yang saya tidak mengerti. Kalau saya ngomong sesuatu, saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kenapa saya ngotot mengajar saudara kebenaran? Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, harinya akan tiba. Saya harus berdiri di hadapan Tuhan. Dan saya tidak mau ditemukan oleh Tuhan ketika Tuhan bertanya, Gilbert kau ajar apa? Ya bercanda-bercanda aja, tertawa-tertawa saja. Yang penting jemaat senang toh. Jangan sampai Yesus bilang, aku tidak kenal kamu. Saudaraku, ini yang saya hanya mau ingatkan buat saudara. Ini waktunya berjaga. Orang sekarang sibuk dengan ilmu cocokologi. Wah, ini Tuhan Yesus sudah mau datang. Berarti kira-kira 5-10 tahun lagi dia datang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Apa bedanya? Dia mau datang malam ini. Atau dia mau datang 100 tahun lagi. Saya tetap akan hidup dengan hidup yang sama. Karena Tuhan bisa datang dengan 2 hal. Yang pertama, Tuhan bisa datang dengan awan kemuliaannya. Tapi yang kedua, Tuhan juga bisa datang untuk pribadi masing-masing kita yang artinya inna ilahi wa inna ilahi roji'un. Jelas. Apakah Yesus datang malam hari ini? Atau Yesus datang 1000 tahun atau 10.000 tahun lagi, kita tetap memilih untuk hidup yang sama. Kita mau berjaga-jaga dan berdoa. Kita mau pastikan pelita kita menyala. Dan minyak kita penuh di buli-buli kita yang setuju katakan amin. Klik. Saya pelajari Mazmur 92 ayat 14-16. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Lihat. Tunas adalah sesuatu yang kelihatan. Tapi bagaimana tunas bisa kelihatan kalau tidak tertanam benihnya? Sementara benih yang tertanam, sesuatu yang tidak terlihat, ini yang saya mau maksudkan. Buah-buah roh hanya akibat dari hubungan kita dengan Tuhan.
Tapi juga ada orang-orang yang belagak munafik yang haleluya, shalom, glory. Ya kata itu dia. Pastikan kita punya sesuatu yang tak terlihat. Hubungan kita yang akrab, manis, lekat dengan Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus. Makanya ayat ini bilang mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun, lihat kan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan akrab, ia akan tertanam dengan betul. Pada masa tua pun, artinya mau ada badai, mau ada angin ribut, terus dia bisa bertahan sampai tua. Mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Haleluya. Ini ayat yang kita pegang. Alkitab tidak pernah berkata mereka menjadi kurus, gemuk, saudara. Ini kalau salah mengerti kita bisa bilang saudara, karena itu jangan diet. Diet bertentangan dengan firman Tuhan. Karena Alkitab berkata yang dipelihara Tuhan mereka gemuk dan segar. Lain saudara. Itu penafsiran yang ngaco saudara. Itu pembelaan diri. Hamba-hamba Tuhan yang gemuk bilang, loh kan sesuai Mazmur 92 ayatnya yang ke-15. Masa tua mereka masih berbuah gemuk dan segar. Mana ada yang dibilang kurus dan segar. Kurus gak segar. No. Tetapi itu yang saya bilang body shaming. Ada banyak orang yang ribut. Orang kurus dibilang gak diberkati lah. Orang gemuk dibilang gak pernah puasa lah. Ayah. Boleh gak sih kita gak ngeributin hal-hal yang bodoh seperti itu. Orang Indonesia itu orang yang paling kepo di seluruh dunia saudara. Cuman orang Indonesia yang ketemu orang, aduh lu tambah gemuk ya. Sampai orangnya jengkel bilang, iya gue tambah gemuk. Tapi lu tambah jelek kalau gue lihat ya kan. Kok gigi lu gak rata begitu. Lihat saudaraku, itu namanya body shaming. Orang tuh yang suka komentarin tubuh orang. Buat saya itu orang gak berpendidikan saudara. Iya betul ya kan. Orang berpendidikan gak kelakuan seperti itu. Kampungan banget saudara. Dan sorry untuk bilang. Hukum Indonesia ada yang namanya body shaming saudara. Iya kan. Jadi karena itu jangan biasain. Ketemu orang, kapan nikah nih? Urusan dia. Apa sih untung saudara ngomong-ngomong begitu? Itu menyakitkan orang, saudara-saudara. Saudara kayak orang gak berpendidikan, kampungan banget gitu, saudara-saudara. Ya, karena kampungan bukan berarti dia orang berasal dari kampung. Bukan, ada banyak orang berasal dari kampung tapi kelakuannya terhormat, saudara-saudara. Tapi ada orang yang sekolahnya di luar negeri tapi kelakuannya kampungan, saudara-saudara. Iya kan? Orang udah menikah 3 tahun ditanyain tiap hari, dipegang-pegang perutnya, kapan isi nih, kapan isi. Itu kepo saudara. Dan buat saya orang Kristen gak melakukan tindakan-tindakan yang bodoh, norak, kampungan. Dan tanda seperti orang tidak terpelajar begitu. Kita gak ikut-ikutan hidup seperti itu. Kenapa kita mau jadi berkat? Ayat ini bilang apa? Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Ini bukan soal ukuran tubuh. Tapi artinya diberkati Tuhan luar biasa. Itu juga katakan amin. Coba lihat ayat 16. Untuk memberitakan. Bahwa Tuhan itu benar. Sama-sama bilang sama saya Tuhan itu benar. Sama-sama bilang sama saya Tuhan itu benar. Salah satu intimidasi iblis dalam diri setiap orang pilihan. Ketika kita mulai berpikir. Kok Tuhan buat begini ya? Benar gak ya Tuhan? Bahwa istri saya ini dari Tuhan buat saya. Betul gak ya Tuhan suami saya ini dari Tuhan buat saya? Betul gak ya Tuhan ini panggilan saya? Betul gak ya Tuhan memilih saya untuk menjadi hamba Tuhan? Betul gak ya Tuhan begini? Jadi kita mulai mempertimbangkan bahwa Tuhan itu benar atau salah. Kenapa banyak orang pilihan yang gagal? Karena dia pikir Tuhan itu salah. Mengapa Tuhan izinkan ini terjadi? Mengapa Tuhan biarkan saya menikah dengan seorang suami yang kasar? Mengapa Tuhan izinkan saya menikah dengan wanita yang cerewet? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, untuk segala sesuatu ada rencana Tuhan yang indah. Tetapi Alkitab berkata mereka yang tertanam di bait suci Tuhan, di pelataran bait suci Tuhan, akan berbuah, akan bertunas sampai masa tuanya pun. Tetap berbuah, tetap gemuk, tetap segar kata Alkitab. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, haleluya. Bahwa ia gunung batuku. Dan tidak ada kecurangan padanya. Ada terjemahan lain bilang tidak ada kesalahan, tidak ada kekurangan padanya. Yang setuju katakan amin. Coba lihat selanjutnya, klik. Setiap orang pilihan. Dan setiap orang benar harus memiliki prinsip yang mutlak dalam segala hal. Tuhan itu benar. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang sama saya, Tuhan selalu benar.
Amin. Klik. Saya pelajari begini. Karena memang pada dasarnya Tuhan selalu benar. Klik. Dia tetap benar. Meskipun satu, dia mengizinkan masalah dan persoalan terjadi dalam kehidupan kita. Orang pilihan, orang benar, orang yang melayani Tuhan, orang yang sudah bertobat, orang yang lahir baru, orang yang sudah ke gereja, orang yang sudah dibaptis, orang yang sudah sungguh-sungguh sama Tuhan, pasti harus tetap menghadapi masalah dan persoalan dan serta pergumulan dalam hidupnya. Di saat itu kadang-kala tekanan iblis berkata kepada kita, mana Tuhan yang katanya mengasihimu, mana Tuhan yang katanya sumber segala mujizat, mana Tuhan yang katanya menjawab dan mendengarkan doa, kenapa dia tidak membela hidupmu? Hari ini sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, Tuhan tetap benar. Saya kadang-kala nggak tahu kenapa Tuhan harus izinkan ini terjadi. Tapi satu yang saya tahu, Tuhan tidak pernah salah. Satu yang saya tahu pasti ada maksud Tuhan. Satu yang saya tahu pasti untuk kebaikan saya. Kenapa orang pilihan bisa gagal? Karena dia nggak tahan ketika menghadapi masalah. Dia nggak tahan ketika menghadapi persoalan. Dia goncang, pikirannya kacau, jiwanya gelisah. Dan dia mulai mempertanyakan, where are you God? Di mana Tuhan yang katanya sanggup melakukan mujizat? Di mana Tuhan yang katanya sanggup membela? Di mana Tuhan yang katanya mengasihi saya dan punya rencana yang indah buat hidup saya? Ini yang saya mau bilang, dia tepat di sampingmu, memegang tanganmu, memberi kekuatan bagimu. Dan mengizinkan masalah ini untuk mendewasakan hidupmu. Yang setuju katakan amin. Folks. My God will never ever spoil his children. Allah saya tidak pernah akan memanjakan anak-anaknya. Tuhan melatih kita. Tuhan mendidik kita. Dan Tuhan mendewasakan kita. Karena kita bukan bayi-bayi rohani. Tapi kita prajurit-prajurit Kristus yang diperlengkapi itu cakap, berperang dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang setuju katakan amin. Yang pertama, dia tetap benar meskipun dia mengizinkan masalah dan persoalan terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, dia tetap benar meskipun dia belum atau bahkan tidak menjawab serta mengabulkan doa-doa kita seperti yang kita mau. Dia tetap benar. Dia tetap benar. Dia tetap benar. Meskipun sudah menatap saya dan berkata, mama saya meninggal karena COVID. Mungkin sudah menatap saya dan berkata, anak saya meninggal karena COVID. Mungkin sudah berkata, mama mertua saya sedang membutuhkan uang untuk pengobatan. Tapi suamiku, satu-satunya sumber penghasilan di rumah, diberhentikan. Where is God? Di mana Tuhan? Hari ini saya cuma mau bilang, dia tetap Tuhan yang baik. Dia tetap benar. Meskipun kelihatannya Tuhan tidak mengabulkan doamu seperti yang kau harapkan. And as your pastor, sebagai gembala saudara, I know, I can feel it. It's so hard. Tapi sebagai hamba Tuhan yang mengerti kehendak Tuhan, saya hanya mau bilang sama saudara, tetap maju. Jangan berhenti dan jangan putus asa. Karena di ujung jalan ketaatan dan kesetiaanmu, di situ ada kemenangan dan mujizat yang sempurna. Come on church. Be brave in Jesus. Be tough in Jesus. Mari kita jadi orang-orang yang berani. Mari kita jadi orang-orang yang tegar dalam hidup ini. Karena meskipun Tuhan tidak menjawab doa kita, bahkan meskipun Tuhan belum mengabulkan doa-doa kita, dia tetap Tuhan yang benar. Just wait. Just see. Tuhan itu benar. Folks. Mungkin kadang-kala saya tidak bisa menjawab ketika saudara bertanya, apa bukti kebenaran Tuhan? I don't know. Mungkin saudara punya 1001 cerita tentang pergumulan saudara. Tentang parahnya suami saudara. Tentang parahnya istrimu, tentang parahnya mertuamu. Mungkin saya nggak bisa menjelaskannya lagi.
Tapi satu hal ini saya hanya akan mau ngomong sama saudara. Kalau saudara mengakui bahwa Tuhan itu benar, lalu engkau sabar menantikan waktu Tuhan, engkau pasti akan melihat campur tangan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Folks, Tuhan tetap benar. Walaupun Daniel dibuang ke gua singa, Tuhan tetap benar. Walaupun Yusuf harus dibuang ke dalam penjara dengan tuduhan yang sangat memalukan dan sangat menyakitkan sebagai pemerkosaan. Di mana Tuhan? Kok Tuhan gak jaga? Kok Tuhan gak hindari? Stop complain. Stop berdebat. Duduk di bawah kaki Tuhan. Sembah Tuhan. Berhenti bicara. Akui bahwa Tuhan itu benar. Maka kau akan melihat kedahsyatan Tuhan. Luar biasa. Saudaraku, saya sangat diberkati makanya dengan pujian tadi. I know who I am. Aku tahu siapa aku. Aku anaknya. Gak mungkin aku dikecewakan. Gak mungkin aku dipermalukan. Gak mungkin aku ditinggalkan. Aku pasti menerima yang terbaik. Haleluya. Yang ketiga, dia tetap benar. Meskipun dia mengizinkan kita menghadapi kegagalan-kegagalan dalam langkah perjuangan kita. Saya udah doa. Saya udah bayar perpuluhan saya. Saya udah minta pendeta untuk mentabiskan usaha saya. Saya udah minta hamba Tuhan mendoakan saya. Kok saya harus menghadapi kegagalan? Kok kita udah pacaran 6 tahun dan rencana bulan depan mau menikah? Kok tiba-tiba dia bisa punya perempuan lain? Sebagian berkata bulan depan kayak mau menikah. Tapi kok Tuhan izinkan dia meninggal, pendeta? Sangat menyakitkan buat saya. Folks, I love you. Maybe I cannot answer your question. Mungkin saya nggak bisa jawab semua pertanyaan saudara. Tapi saya cuma mau bilang sama saudara, dia tetap benar. Meskipun kau harus melewati kegagalan yang menyakitkan ini. Tapi kalau engkau mau tenang, engkau mau berserah pada Tuhan. Tuhan sedang izinkan kegagalan ini memproses banyak hal dalam hidup kita. Tapi satu hari, when God is finished, satu hari waktu Tuhan selesai dengan prosesnya atas kita, engkau akan kagum. Melihat kedahsyatan Tuhan mengangkat engkau, meninggikan engkau, mempromosikan engkau dengan kuasa yang sempurna. Yang setuju katakan amin. Yang keempat, dia tetap benar. Meskipun dia menuntun kita melalui peperangan-peperangan kehidupan yang berat dan sukar. Saudaraku, hanya prajurit terlatih yang dipersiapkan untuk medan pertempuran yang sukar. Saya ulangi sekali lagi. Hanya prajurit yang terlatih yang akan dikirim untuk masuk dalam peperangan yang sukar. Tidak mungkin prajurit yang tolol. Tidak mungkin prajurit yang penyakitan. Tidak mungkin prajurit yang lemah yang dikirim dalam peperangan-peperangan yang berat. Hanya olahragawan yang telah memperoleh kejuaraan, telah berhasil merebut juara, yang akan dikirim dalam pertandingan-pertandingan yang sukar. Juara RT tidak mungkin dikirim untuk olimpiade. Berarti hari ini kau sudah menatap saya dan berkata, pendeta, saya sedang menghadapi peperangan-peperangan yang sukar. Jawaban saya cuma sederhana. Selamat. Kau sudah menatap saya dan berkata, pendeta ini aneh. Orang kau sedang menghadapi masa yang sukar. Pendeta bilang selamat. Yes. Karena engkau prajurit yang terpilih. Karena engkau di pemandangan Tuhan olahragawan yang hebat. Karena engkau dikirim untuk pertandingan yang sukar. Engkau prajurit yang hebat. Karena itu Tuhan kirim engkau
dalam pertandingan-pertandingan yang berat. Ini saatnya engkau berkata, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Orang benar, orang pilihan, orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, pastikan dia bertahan. Karena dia tahu Tuhan itu benar. Kalaupun hari ini saya harus menangis, Tuhan itu benar. Kalaupun hari ini saya harus menghadapi badai, Tuhan itu benar. Kalaupun hari-hari ini saya harus menghadapi masa yang sukar, Tuhan itu benar. Dan bukan hanya dia benar, dia baik atas hidup saya. Haleluya. Klik. Selanjutnya saya pelajari. Peristiwa 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Menandakan bahwa Tuhan itu benar. Tuhan benar ketika mempersilahkan 5 gadis bijaksana masuk. Tapi Tuhan juga tetap benar ketika menolak 5 gadis bodoh untuk masuk. Meskipun mereka berteriak, Tuhan, Tuhan bukakan kami pintu. Tapi suara itu berkata, aku tidak pernah kenal mereka. Aku tidak pernah kenal kamu. Dan Tuhan yang menatap mereka, menolak mereka dan berkata, aku tidak pernah kenal kamu, tetaplah Tuhan yang benar. Karena itu pastikan orang-orang pilihannya Tuhan. Orang-orang benarnya Tuhan. Pastikan untuk tetap mengakui bahwa Tuhan itu benar. Maka langkah kita akan selalu berkenan pada Tuhan. Selanjutnya saya pelajari. Karena Tuhan selalu benar. Maka kita sebagai orang pilihan. Ada 4 hal penting yang harus kita pilih. Ada 4 hal penting yang harus kita jalani. Yang pertama. Beriman dan berserah pada Tuhan untuk setiap situasi kehidupan. Beriman. Percaya akan hal-hal yang baik. Tapi pada saat yang bersamaan berserah penuh pada Tuhan. Karena kita tahu. Dengan beriman dan berserah. Maka kita diarahkan pada rencana Tuhan yang dahsyat. Yang kedua. Karena Tuhan selalu benar. Maka kita sebagai orang yang sudah dibenarkan. Orang yang dipilih Tuhan. Harus selalu berusaha dan berjuang untuk memahami rencana-rencana yang seringkali berbeda dengan rencana-rencana kita. Yang harus kita buat. Bukan bagaimana memaksa Tuhan untuk mengetahui dan mengabulkan semua yang saya minta, semua yang saya rencanakan. Tapi yang perlu saya mengerti adalah bagaimana saya memahami rencana-rencananya Tuhan. Amin. Tuhan pasti jawab doa kita. Tuhan pasti bela kita, Tuhan pasti kerjakan mujizat dalam hidup kita. Dia Yesus yang tidak pernah berubah dulu, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Mati buat kita juga dia mau. Apalagi menolong kita, menguatkan kita, mendengar doa kita, mengangkat kita, memberkati kita. Come on church. My God is not Hitler. Tuhan saya bukan seorang yang seperti Hitler yang mau melihat orang lain menderita. No, no, no. Dia mati supaya kita diberkati. Jadi kalau ada orang aneh tiba-tiba bilang, apa itu pengajaran tentang berkat-berkat? Oh, itu teologi kemakmuran. Saudara, gue yang kasih dalam Tuhan, jangan didengar. Tuhan memang mau memberkati kita. Tuhan memang mau mengerjakan mujizat buat kita. Tuhan memang menolong kita. Tapi itu bukan berarti dia mengerjakan semua seperti yang kita pikirkan. No, no, no. Dia proses kita, dia bentuk kita, dia kuatkan kita, dia dewasakan kita. Sehingga kita hidup dalam kehendaknya. Dan kehendaknya adalah rancanganku bukan rancangan kecelakaan. Tapi hari depan yang penuh harapan. Dia memang mau menjawab doa. Tapi syaratnya apa? Kalau kamu tinggal di dalam aku. Dan firmanku tinggal dalam kamu. Artinya kita manunggal dengan Kristus dan firmannya. Kita berjalan dalam kemauan-kemauan Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Supaya kita bukan hanya hidup memaksakan apa yang kita mau untuk Tuhan kerjakan. Tetapi kita selalu berjuang untuk memahami rencana Allah. Karena waktu kita berjalan memahami rencana Allah. Kita gak gampang tertekan. Kita gak mudah menuntut. Kita gak suka memaksakan kehendak. Tapi kalau kita mengerti kehendak Tuhan, kita hanya berkata, Tuhan terima kasih. Biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Haleluya. Selanjutnya yang ketiga, karena Tuhan selalu benar. Maka kita sebagai orang pilihan, harus selalu siap untuk mengikuti kegerakan-kegerakan Tuhan menurut kalender kerjanya Tuhan. Ada satu perintah yang Tuhan perintahkan kepada Musa ketika mereka di padang belantara. Tuhan bilang sama Musa, move when the cloud is moving.
Kamu harus bergerak sesuai dengan awan kegerakan Tuhan. Karena kalau mereka punya kalender sendiri, mereka punya their own program, maka rusak semuanya. Saudaraku, kita tidak perlu stres hanya karena kita belum ibadah on-site. Sampai ada beberapa gereja memaksakan untuk on-site. Lalu kemudian ditutup lagi. Kenapa? Karena kemudian banyak yang terpapar. Ada ibadah gereja yang rela hanya ibadah 1 jam. Dengan berbagai pembatasan-pembatasan. Ngeri saya. Bahkan sampai ada gereja-gereja yang bilang, orang yang sakit jangan datang ke gereja. Aduh. Loh, justru orang sakit harus ke gereja. Orang tua jangan ke gereja. Loh, maksudnya apa? Kalau memang Tuhan belum bergerak untuk gereja terbuka, ikuti. Jangan salah mengerti saya. Saya tetap hargai mereka yang sudah beribadah secara on-site. Tapi yang saya mau ingatkan buat saudara. Saudara-saudara yang mungkin sedang kecewa, saudara-saudara yang mungkin jadi nggak ke gereja, saudara-saudara yang akhirnya jadi nggak beribadah kepada Tuhan karena merasa cuma online. Ini adalah kegerakan yang Tuhan sedang kerjakan. Karena selama ini pekabaran Injil seringkali terhambat. Karena dinding-dinding gereja. Kita sibuk dengan masing-masing nama denominasi kita. Kita sibuk meninggikan, itu bukan gereja saya, ini gereja saya. Loh, gereja Tuhan yang mana? Tetapi sekarang dinding-dinding gereja runtuh. Kegerakan Allah sedang berlaku di dunia media. Injil tersebar kemana-mana. Tidak lagi batasan orang perlu ke gereja atau tidak. Tidak lagi ada batasan orang perlu jadi orang Kristen atau tidak. Pokoknya siapapun yang mendengar firman dan kembali ke jalan Tuhan, hidupnya mengalami keselamatan Tuhan. Saudaraku, move when the cloud is moving. Kita sekarang sedang di bawah Tuhan. Pada goncangan-goncangan akhir zaman. Tapi yang pegang tangan kita lah Tuhan. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Amin. Engkau alasan selama ku hidup. Amin. Amin. Hari-hari ini kita sedang masuk pada goncangan keras akhir zaman. Dan apa yang Alkitab katakan? Alkitab sudah bilang akan ada masanya 1000 rebah di sisi kirimu, 10.000 oleh rebah di sisi kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Alkitab sudah bilang di akhir zaman akan begitu banyak goncangan supaya tinggal tetap kerajaan yang tidak tergoncangkan. Makanya di akhir zaman, satu, akan tampil banyak pengejek-pengejek. Artinya akan banyak haters, akan banyak penabur-penabur hoax. Dan yang kedua, akan ada banyak kebingungan-kebingungan yang terjadi. Karena orang ngomong seenaknya hari-hari ini. Orang tidak punya rasa takut akan Tuhan. Demi kepentingannya masing-masing. Segala sesuatu direkayasakan. Tapi kita yang mengerti Alkitab, kita sudah mengerti. Makanya dalam salah satu khotbah saya katakan haters is waste. Haters itu hanyalah sampah. Karena itu jangan biarkan haters menguasai pikiran saudara, jiwa saudara, hati saudara. Biarkan haters dengan hate-nya itu. But we are son and daughter of king. Kita membawa damai, kita menabur kasih, kita mendoakan mereka. Haters is waste.
Haters itu sampah. Dan kita tidak mau biarkan sampah menjajah pikiran kita, hati kita, jiwa kita. Ada banyak orang yang bilang, aduh pendeta gimana ya pendeta, masa saya diserang di medsos saya. Biarin, haters adalah haters. Don't even waste your time for haters. Jangan buang waktu percuma untuk haters. Di akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek karena haters yang menabur hoax. Dan Alkitab bilang, di akhir zaman akan ada banyak kebingungan. Kenapa orang gak takut akan Tuhan? Orang ngomong sembarangan dan orang sekarang yang provokasi, yang provokator. Sama yang benar kadang-kadang lebih meyakinkan yang provokator. Begitu banyak provokasi tentang COVID. Begitu banyak provokasi tentang vaksinasi. Yang diciptakan oleh dunia ini tujuan untuk kebingungan. Tapi Alkitab bilang umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Yang setuju katakan amin. Kita ikuti petunjuk firman Tuhan aja. Orang Kristen harus jadi pemberontak nggak? Orang Kristen harus taat pada pemerintah nggak? Orang Kristen harus ikuti aturan nggak? Iya kan? Kalau orang bilang, wah vaksin ini dari antikris, tanya aja sendiri. Ada hubungannya nggak sama antikris? Iya kan? Apakah vaksin hebat buat semua orang? Tidak. Yang paling hebat buat semua orang adalah doa. Ada orang-orang yang memang gak bisa divaksin. Makanya sebelum divaksin harus pastikan dulu bahwa kau layak untuk divaksin. Ada penyakit-penyakit tertentu, ada kontraindikasinya kok. Soalnya minum vitamin C juga di situ dikasih tahu kok. Ada orang-orang yang mahnya gak kuat. Iya kan? Jadi vitamin C, vitamin C. Pendeta ngomong vitamin C-nya meyakinkan banget. Vitamin C. Ada orang yang gak bisa minum vitamin C. Saya ketemu orang yang susu saja dia gak bisa minum. Alergi. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ini seperti sebuah perang dagang dan perang provokasi. Misalnya di Israel. Ada 2 juta, hari ini sekitar 2,5 juta yang sudah divaksinasi. Tetapi ada 2 yang meninggal. Lalu ada 1 yang kemudian bermasalah. Lalu diperkirakan ada sekitar 200 orang yang sudah divaksin vaksin pertama, lalu masih terkena dengan COVID, jadi berita besar. How about 2.400.000 yang semuanya selamat dan berhasil? Bisa melihat? Ini perang provokasi, saudara-saudara. Yang harus kita lihat, belajar kenapa. Kok ada efek negatifnya? Oh, berarti orang-orang seperti ini tidak boleh. Oh, keadaan begini tidak bisa. Oh, situasi begini, itu ada ahlinya. Tugas kita bukan menebar provokasi dan menebar ketakutan. Tugas kita berdoa. Supaya para peneliti-peneliti akhirnya menemukan formula yang lebih bagus lagi. Itu sebabnya. Diperkirakan vaksin pertama ini yang harus berjalan dua sesi. Itu hanya bisa bertahan untuk 1 tahun ini. Hanya untuk mendatangkan kurva yang menurun. Setelah itu akan lahir vaksin gelombang kedua yang diyakini akan lebih baik. Sebagian berkata kalau gitu kita tunggu aja vaksin gelombang kedua. Loh, kalau kurvanya tidak turun. Kalau kita masih bisa sempat tunggu. Kalau udah keburu lewat saudara, iya kan? Makanya kita perlu banyak doa. Alkitab sudah ajarkan kita. Di akhir zaman akan datang masa yang sukar. Dan ada goncangan-goncangan.
Tetapi orang yang tetap berjalan dalam jalan Tuhan, orang yang tetap dipimpin oleh hikmat Tuhan, orang yang tetap melakukan apa yang Tuhan mau, tetap akan melihat kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang keempat, yang terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan, karena Tuhan selalu benar. Maka kita sebagai orang pilihan, harus berani berbesar hati. Dengan segera bertobat, mengakui, merendahkan diri, kemudian berbalik dari jalan-jalan kita. Jika kita mengambil jalan yang salah, jangan sampai terlambat. Hello? Boleh gak saya bertanya? Kalau kita udah dipilih Tuhan, kalau kita sudah jadi hamba Tuhan, apakah kita selalu benar? Tidak. Meskipun kita sudah baca Alkitab setiap hari, kita melayani Tuhan, apakah kita selalu benar? Tidak. Karena itu kita harus belajar besar hati. Kita harus belajar besar hati. Kalau kita salah, bertobat. Karena selalu saya percaya, learning is everyday process. Belajar adalah proses setiap hari. Orang-orang pilihan tetap harus belajar. Folks, hal yang paling menyedihkan saya, kalau orang sudah pelayanan, tiba-tiba hidup dalam dosa. Hal yang paling menyedihkan saya, kalau orang pelayanan tiba-tiba kembali ke alkohol. Orang pelayanan kembali ke drugs. Orang pelayanan tiba-tiba kembali jadi lesbian, kembali jadi homoseks. Hal yang paling menyedihkan saya. Dan mereka selalu punya alasan. Sebab orang-orang gereja munafik, sebab orang-orang gereja gak benar. I know, setan telah menguasai pikiran saudara. Ini waktunya untuk balik. Bukan menyalahkan orang gereja. I know. Church people is not perfect yet. Justru karena saya belum sempurna, saya masih ke gereja. Kalau saya sudah sempurna, saya ke surga. Buat saudara-saudara yang pernah kecewa sama orang gereja atau sedang kecewa dengan orang gereja, let me, as your pastor, do the apology. Izinkan saya minta maaf. Orang gereja memang tidak sempurna. Tapi jangan sampai ketidaksempurnaan orang-orang gereja itu akhirnya menyeret dan menghancurkan hidup saudara. Saudara adalah orang pilihan, right? Saudara adalah orang-orang benarnya Tuhan, right? Ini saatnya besar hati. Ini saatnya mengakui dengan jujur, Tuhan, saya salah. Saya terlalu banyak berharap sama manusia. Saya terlalu banyak memandang manusia. Saya terlalu banyak pusing sama manusia dan itu yang membuat saya kecewa. Itu yang membuat saya kompromi dengan dosa. Dan itu yang membuat saya gak tahan akhirnya kembali. Folks, you are a chosen generation. You are special in God's eye. Saya percaya tidak kebetulan saudara ada dalam ibadah yang luar biasa hari ini. Dan hari ini, let me talk to you from my heart to your heart. This is not a program, but this is God's timing. Ini waktunya Tuhan untuk mengajak engkau kembali. You are righteous, you are chosen, and you are holy. Engkau benar, engkau dipilih, dan engkau suci. Dan semua terjadi oleh karena darahnya. Biarlah hari ini kita berkata, Tuhan, engkau tetap benar. Engkau tetap benar. Itu sebabnya aku mau mendekat kepadamu. Dan hanya bergantung kepada engkau saja. Terima kasih Bapa. Setiap kita datang pada Tuhan,